Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Jalanan lengang. Hanya sesekali terlihat kendaraan melintas dengan lampu depan yang menembus kabut hujan. Rani, seorang wanita berusia 27 tahun, berdiri di halte bus yang sepi, menggigil di bawah payung kecilnya. Dia baru saja selesai lembur di kantornya dan hendak pulang ke rumah di pinggiran kota. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Biasanya, bus terakhir sudah lewat pada jam segini. Tapi, Rani tidak punya pilihan lain. Dia berharap setidaknya ada angkutan yang lewat, walaupun kemungkinannya kecil. Halte itu berada di pinggir jalan yang dikelilingi pepohonan besar, memberi kesan menekan dan mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat lampu bus yang menyala terang menerobos hujan. Bunyi mesin tua dan berderit mendekat. Rani merasa lega, meskipun ada sesuatu yang terasa aneh. Bus itu tampak tua, dengan cat yang sudah memudar dan jendela yang kotor. Di bagian atas bus, tertulis angka dan rute bus 666 tujuan akhir. Rani merasa janggal melihat tulisan itu. Tapi rasa lelahnya mengalahkan naluri waspadanya. Bus berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit yang membuat bulu kuduk berdiri. Sang sopir, seorang pria tua dengan wajah kaku dan mata cekung, melirik ke arah Rani tanpa ekspresi. "Naik, Nona?" tanyanya dengan suara berat. Rani mengangguk ragu dan melangkah masuk. Dia membayar ongkos dan berjalan ke bagian tengah bus. Penumpangnya hanya ada beberapa orang. Semuanya diam, dengan kepala tertunduk. Tidak ada percakapan. Tidak ada suara bising seperti biasanya. Rani duduk di dekat jendela. Dia mencoba memandang keluar, tetapi kaca jendela dipenuhi embun dan goresan-goresan aneh seperti bekas cakaran. Perasaannya mulai tidak enak, tetapi dia berusaha menenangkan diri. Ini hanya bus tua, pikirnya. Bus mulai melaju, melewati jalanan gelap yang semakin sepi. Hujan terus mengguyur, membuat suasana semakin muram. Rani mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat penumpang lain. Namun, semakin lama dia memperhatikan, semakin janggal rasanya. Salah satu penumpang, seorang pria paruh baya dengan jas lusuh, duduk di depan. Tangannya terus memegang kopernya dengan erat, tapi kepalanya tertunduk begitu dalam hingga terlihat tidak wajar. Ada juga seorang wanita tua dengan rambut panjang yang duduk di pojok belakang. Tubuhnya membungkuk dan dia mengumamkan sesuatu seperti doa dengan nada lirih. Namun, suara gumamnya terdengar seperti gema yang tidak selaras dengan gerakan bibirnya. Rani merasa semakin gelisah. Dia mencoba mengabaikan semuanya dengan menundukkan kepala. Namun, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Penumpang di sebelahnya
yang sebelumnya dianggap seorang pria biasa dengan topi, tidak memiliki wajah. Di bawah topi itu hanya ada permukaan datar tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Dia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rani memalingkan wajah, berharap ini hanya khayalan karena kelelahan. Namun, saat dia menatap kembali ke kursi di depannya, pria tanpa wajah itu telah menoleh ke arahnya. Kepalanya miring seperti sedang memperhatikan, meskipun tidak ada mata di wajahnya. Rani langsung berdiri. Dia ingin turun, tetapi bus terus melaju semakin cepat. Dia berjalan ke arah sopir, berniat meminta bus berhenti. Namun, ketika dia melewati barisan kursi, dia menyadari bahwa semua penumpang sekarang menoleh ke arahnya. Wajah mereka berubah, sebagian tanpa mata, sebagian lagi dengan senyum mengerikan yang tidak wajar. Pak, berhenti Pak, tolong. Saya mau turun, seru Rani kepada supir. Supir itu menoleh perlahan. Kali ini wajahnya sudah berubah. Matanya memutih sepenuhnya, dan bibirnya membentuk senyuman lebar yang memperlihatkan deretan gigi runcing. "Turun?" tanyanya dengan nada mengejek. "Tidak ada yang turun dari bus ini, Nona." Tiba-tiba bus bergetar hebat. Cahaya lampu di dalam bus berkedip-kedip. Pemandangan di luar berubah. Jalanan yang tadi penuh hujan kini berubah menjadi lautan kabut yang tebal. Tidak ada lagi pohon atau lampu jalan. Bus melaju di tengah kehampaan. Rani panik dan berlari ke pintu belakang, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Terdengar tawa lirih dari penumpang-penumpang lain, seperti mengejek rasa takutnya. "Selamat datang perjalanan terakhir, Rani," suara wanita tua pojok di belakang bergema di dalam bus. Rani tertegun. Bagaimana kau tahu namaku?" teriaknya, tetapi wanita itu tidak menjawab. Lampu bus tiba-tiba mati sepenuhnya. Gelap total melingkupi. Dalam kegelapan, Rani mendengar suara langkah mendekat. Bau busuk menyeruak ke udara, membuatnya hampir muntah. Sesuatu menyentuh pundaknya. Dia menjerit dan mencoba menepisnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ketika lampu kembali menyala, Rani mendapati dirinya berada di tengah hutan belantara. Bus itu berhenti, tetapi pintu tetap terkunci. Penumpang lain menghilang, kecuali wanita tua yang kini berdiri di depan Rani dengan senyum menyeramkan. "Ini tujuanmu, Rani?" kata wanita itu. Suaranya berubah menjadi parau dan menggelegar. Tangan wanita itu memanjang seperti cakar yang siap menerkam. Rani menjerit sekuat tenaga. Saat itu, pintu bus terbuka dengan keras. Tanpa berpikir, dia melompat keluar dan berlari secepat mungkin ke tengah hutan. Namun, dia sadar bahwa hutan itu tidak biasa. Pohon-pohon tampak seperti tangan besar yang melambai, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah.
Di tengah pelariannya, Rani terjatuh dan mendapati dirinya dikelilingi oleh sosok-sosok mengerikan yang menyerupai penumpang bus tadi. Mereka mendekat dengan langkah yang lambat, menyeringai, dan mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Tepat ketika sosok itu hampir menyentuhnya, Rani membuka matanya. Dia terbangun di kursi bus. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Penumpang lain tampak seperti orang biasa, dan supir bus terlihat normal. "Sudah sampai tujuan, Nona," kata supir itu sambil menoleh. Rani menatap keluar jendela. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan gemetar, dia turun dari bus tanpa berkata apa-apa. Namun, saat bus itu melaju pergi, Rani melihat sesuatu yang membuatnya kembali pucat. Di kaca belakang bus itu, ada tulisan besar dengan darah. "Sampai jumpa lagi." Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.